Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayuana, MPM 2011070041, kelas D, semester 3, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, mata kuliah Media Pembelajaran dengan dosen pengampu Bunda Anggil Viantini Kuswanto MPD. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS yang berjudul Desain Pembelajaran Anak Usia Dini. Pengertian desain pembelajaran. Desain pembelajaran adalah mengartikan desain sebagai proses belajar memecahkan masalah. Tujuan sebuah desain pembelajaran adalah untuk mencapai solusi terbaik dalam memecahkan masalah dan memanfaatkan sejumlah informasi yang tersedia. Menurut Gargen, menjelaskan bahwa desain pembelajaran disusun untuk membantu proses belajar siswa, di mana proses belajar itu memiliki tahapan segera dan tahapan jangka panjang. Menurut Gargen juga, belajar seseorang dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berkaitan dengan kondisi yang dibawa atau datang dari dalam individu siswa, seperti kemampuan dasar siswa, gaya belajar seseorang, minat, bakat, serta kesiapan setiap individu yang belajar. Yang kedua, ada faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang datang dari luar individu, yakni berkaitan dengan penyediaan kondisi atau lingkungan yang didesain agar siswa belajar, yang pendapat bahwa desain pembelajaran berkenaan dengan proses menentukan tujuan pembelajaran, strategi atau teknik untuk mencapai tujuan, serta merancang media yang dapat digunakan untuk efektivitas pencapaian tujuan. B. Kriteria desain pembelajaran. Yang pertama, berorientasi pada siswa. Dalam sistem pembelajaran, siswa merupakan komponen kunci dan harus dijadikan orientasi dalam mengembangkan perencanaan dan mengembangkan desain pembelajaran. Yang kedua, berpijak pada pendekatan sistem. Sistem adalah suatu kesatuan komponen yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan tersebut. Melalui pendekatan sistem, dari awal sudah diantisipasi berbagai kendala yang mungkin dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut. Yang ketiga, teruji secara empiris. Teruji secara empiris sebelumnya digunakan dalam desain instruksional, harus diuji terlebih dahulu efektivitas dan efisiennya secara empiris. Melalui pengujian secara empiris dapat dilihat berbagai kelemahan dan beberapa kendala yang mungkin akan muncul dalam saat pembelajaran. C. Desain pembelajaran atau perancang. Pembelajaran adalah seorang yang terlibat dalam perencanaan, pengembangan, penerapan, dan evaluasi pembelajaran. Ada 4 dominan kompetensi yang perlu dimiliki seseorang perancang program pembelajaran atau intelektual desain, yaitu yang pertama, fondasi desain. Memiliki seorang perancang pembelajaran meliputi kemampuan beberapa hal yang sebagai berikut. Yang pertama, berkomunikasi secara efektif dengan menggunakan sarana visual, verbal, dan tulisan. 2. Menerapkan teori yang ada. Ketiga, memperbarui dan memperbaiki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki tentang desain sistem pembelajaran. Yang keempat, menghasilkan keterampilan riset yang fundamental dalam menjelaskan proyek pelajaran yang terkait dengan desain perkembangan sistem pembelajaran. Yang kelima, mengidentifikasi desain pembelajaran. Yang D, kemampuan verbal, yaitu kemampuan untuk menggunakan kata-kata secara efektif. Kemampuan ini berkaitan dengan kemampuan bicara. Yang kedua, kemampuan logika matematika, yaitu kemampuan berpikir logis, kemampuan mengenal pola dan bekerja dengan konsep-konsep yang abstrak. Yang ketiga, kemampuan visual, dan yaitu kemampuan melakukan presentasi secara tepat dan kemampuan
mengingat pola-pola visual. Yang keempat, kemampuan mustikal, yaitu kemampuan untuk membedakan berbagai macam suara, menciptakan musik. Yang kelima, kemampuan kinestetik, yaitu kemampuan untuk melakukan gerakan tubuh sebagaimana dimiliki oleh penari atau atlet. Yang keenam, kemampuan mencintai keindahan alam, yaitu kemampuan yang mengenali bentuk-bentuk alam sekitar kita. Yang ketujuh, kemampuan berkawan, yaitu kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Kedelapan, kemampuan berpikir, yaitu kemampuan dasar pada kemampuan dalam memahami diri sendiri. Ciri-ciri alat permainan edukatif. Permainan edukatif untuk anak usia dini, yaitu yang dimaksud dengan yang dirancang khusus untuk anak usia dini. Alat permainan tersebut dirancang berdasarkan kebutuhan untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada pada anak. Untuk itu, alat permainan edukatif berbeda pada alat yang secara umumnya. Jenis alat permainan edukatif. Jenis alat permainan untuk anak usia dini secara umum dapat dikelompokkan berdasarkan penempatan, tujuan, dan aspek perkembangan. Penempatan APE berdasarkan pendapat para ahli. Yang G, model CAP. Desain yang dilakukan dikembangkan CAP merupakan model yang terkuasi dengan desain pembelajaran terdiri atas komponen-komponen yang dikembangkan secara kebutuhan, tujuan, berbagai kendala yang timbul. Baiklah, sekian video penjelasan dari saya tentang desain pembelajaran anak usia dini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.